Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perencanaan audit yang beranggotakan yang pertama Fitri Maidasari dengan NIM 1816040009, yang kedua Radif Farisilia dengan NIM 1816040020, dan yang terakhir yaitu Lidi Nopitasari dengan NIM 1816040032. Nama Fitri Maidasari, NIM 1816040009. Saya dari kelompok 7 ingin membacakan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu tentang perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan pengertian dari prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian, atau bisa disebut juga perencanaan audit sebagai pengembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan lingkup audit yang diharapkan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan. Yang keempat, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pelaporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit. Yang kedelapan, sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Ada 3 alasan penting mengapa auditor harus merencanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu yang pertama, untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup dalam situasi saat itu. Yang kedua, untuk membantu menekan biaya audit. Yang ketiga, untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Yang terakhir yaitu tujuan perencanaan audit. Yang pertama, memperoleh bukti kompeten yang mencakupi dalam situasinya pada saat itu. Yang kedua, menekan biaya audit. Yang ketiga, menghindari salah pengertian dengan klien. Saya akan melanjutkan materi tentang tahapan perencanaan audit. Tahapan dalam perencanaan audit ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Auditor harus mengetahui hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha, jenis produk dan jasa, lokasi perusahaan, dan karakteristik operasi perusahaan, seperti misalnya metode produksi dan pemasaran. Yang kedua, jenis industri, dan mudah tidaknya industri terpengaruh oleh kondisi ekonomis, serta praktik dan kebijakan yang lazim dalam industri tersebut. Yang ketiga, ada tidaknya transaksi-transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap perusahaan dan industri. Yang kelima, struktur pengendalian intern perusahaan. Yang terakhir, laporan-laporan yang harus disampaikan kepada instansi tertentu, misalnya ke Bapepam. Tahapan perencanaan audit yang kedua yaitu melaksanakan prosedur analitik. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. Yang kedua, mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Prosedur analitik
dapat mengungkapkan yang pertama peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, yang kedua perubahan akuntansi, yang ketiga perubahan usaha, yang keempat fluktuasi acak, yang kelima salah saji. Tahap-tahap prosedur analitik. Yang pertama mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat, yang kedua mengembangkan harapan, yang ketiga melaksanakan perhitungan atau perbandingan, yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan yang signifikan, yang kelima menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut, yang keenam menentukan hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Tahapan perencanaan audit yang ketiga yaitu mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang pertama yaitu tingkat laporan keuangan, yang kedua tingkat saldo akun. Tahapan yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan risiko bawaan. Risiko bawaan adalah suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang satuan saldo akun. Risiko pengendalian atau control risk, suatu risiko tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akuntan asersi tentang suatu saldo akun oleh pengendalian intern. Risiko deteksi suatu risiko tidak terdeteksinya salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun oleh prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Resiko audit, suatu resiko kegagalan auditor dalam memodifikasi pendapatannya atas laporan keuangan yang secara material disajikan salah. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Lady Novitasari dengan NIM 1816040032 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tahap perencanaan audit yang ketiga, yaitu mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, yang kedua, tingkat saldo akun. Material awal itu perlu ditetapkan karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang keempat yaitu mempertimbangkan risiko bawaan. Risiko bawaan atau inherent risk yaitu suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun tentang suatu saldo akun. Sedangkan risiko pengendalian atau control risk yaitu suatu risiko tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akuntan. Asersi tentang suatu saldo akun oleh pengendalian internal. Sedangkan risiko deteksi atau detection risk yaitu suatu risiko tidak terdeteksinya salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun oleh prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Yang kelima yaitu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu berbunyi, bukti audit itu kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Laporan keuangan tidak hanya menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha tahun berjalan, tapi juga mencerminkan dampaknya, yaitu pertama, transaksi yang dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun berikutnya dari tahun sebelumnya, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam tahun sebelumnya, memberikan panduan bagi auditor berkenaan dengan saldo awal. Bila laporan keuangan diaudit untuk pertama kali,
atau bila laporan keuangan tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain, auditor harus menyadari mengenai hal-hal bersyarat dan komitmen yang ada pada awal tahun. Auditor itu harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa saldo awal itu tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Yang kedua, saldo penutup tahun sebelumnya telah ditransfer dengan benar ke tahun berjalan atau telah menyatakan kembali jika hal itu semestinya dilakukan. Yang ketiga yaitu kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten. Sikap dan lingkup bukti audit yang harus diperoleh auditor berkenaan dengan saldo awal tergantung pada kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas yang bersangkutan. Lalu apakah laporan keuangan entitas tahun sebelumnya telah diaudit, dan jika demikian apakah pendapat audit atas laporan keuangan tersebut berupa pendapat lain, pendapat wajar tanpa pengecualian, sifat akun dan risiko sah saja dalam laporan keuangan tahun berjalan. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor yaitu untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, untuk mendukung pendapat dalam suatu hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar. Tujuan ini diwujudkan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Yang tujuh yaitu memahami pengendalian internal klien. Penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia diwajibkan klien itu untuk melaksanakan peraturan pemerintah dan perjanjian legal yang lain. Jika material, informasi mengenai kewajiban legal klien harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Sebelum memulai verifikasi dan analisis terhadap transaksi dan akun tertentu, auditor itu perlu memahami kewajiban legal dan perjanjian-perjanjian yang menyangkut klien. Informasi tersebut tercantum dalam dokumen-dokumen yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perjanjian persekutuan, notulen rapat direksi dan pemegang saham, kontrak, peraturan pemerintah yang secara langsung menyangkut perusahaan klien, dan terakhir itu arsip korespondensi. Hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan yaitu adalah menyusun program audit. Program audit ini merupakan daftar prosedur audit yang mana akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Program audit itu membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Program audit itu harus membuat secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, audit itu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian audit, yaitu alat menilai kualitas yang dilaksanakan dan petunjuk mengenai apa yang harus dilaksanakan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Yang kedua yaitu menyusun jadwal pekerjaan atau menyusun jadwal kerja. Jadwal kerja itu merupakan perencanaan mengenai kapan program audit itu dilaksanakan pada entitas yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan biasanya diklarifikasi dalam dua kategori. Yang pertama, kerja intern pada umumnya dilaksanakan 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai. Yang kedua, kerja akhir tahun, itu pekerjaan audit yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai 2 atau 3 bulan sesudahnya. Yang ketiga yaitu menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personel pemeriksaan, auditor itu harus menetapkan komposisi. Contohnya yaitu seorang partner bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. 1 atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi pelaksanaan program audit. Lalu 1 atau lebih auditor senior bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. Akuntan asisten bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Sekian dari perencanaan audit, lalu masuk ke isi perencanaan audit. Yang pertama, hal-hal mengenai klien. Jika klien mengetahui tentang bisnis, akan sangat membantu pada auditor dalam mengidentifikasi
bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Lalu yang kedua, menilai kondisi di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. Ketiga, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan, piutang, presentasi penyelesaian kontrak jangka panjang. Yang keempat, menilai kewajaran representasi manajemen. Yang kelima, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapan. Lalu isi perencanaan audit yang kedua yaitu hal-hal yang mempengaruhi klien, bisa didapat dari majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain yaitu Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Contohnya yaitu adanya peraturan-peraturan baru yang dapat. Yang terakhir yaitu rencana kerja auditor. Hal yang penting yaitu staffing, pemeriksaan, dan jasa-jasa audit yang diberikan. Hal tambahannya yaitu bantuan yang dapat diberikan klien seperti mengisi formulir konfirmasi utang piutang dan membuat jadwal-jadwal time schedule. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen perencanaan plan. Yang pertama yaitu pra-plan atau perencanaan awal, di mana kita mencari informasi dan mengidentifikasi tentang alasan klien melakukan audit dan menentukan staf penugasan dan mendapatkan surat penugasan. Yang kedua yaitu mencari informasi mengenai latar belakang klien. Gunanya untuk menentukan surat penugasan. Informasi yang diperlukan untuk latar belakang klien ini diantaranya dengan cara meninjau lokasi pabrik dan kantor. Yang selanjutnya yaitu menelaah kebijakan-kebijakan penting perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dan yang terakhir, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Kita memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Dokumen hukum yang penting yang pertama yaitu akta pendirian perusahaan, masalah rapat Dewan Komisaris. Yang kedua, para pemegang saham, komite audit, dan para pejabat eksekutif, termasuk di dalamnya adalah ringkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham, serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian. Yang keempat yaitu melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. Indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci. Yang kelima yaitu menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Tanggung jawab auditor yaitu menetapkan apakah suatu laporan keuangan tersebut terdapat salah saji material. Jika ada ditemukan, maka auditor harus melaporkannya kepada klien, sehingga dapat dikoreksi ulang. Jika klien menolak, maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian. Yang keenam yaitu memahami struktur pengawasan intern dan menilai risiko kendali. Yang ketujuh, mengembangkan program audit dan rencana audit. Yang kedelapan yaitu mengembangkan rencana audit dan program audit. Agar memberikan pendapat yang tepat, maka auditor harus melakukan wawancara, melaksanakan pemeriksaan, dan meneliti keaslian bukti-bukti. Yang selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan audit. Yang pertama yaitu untuk memungkinkan agar auditor mendapatkan bukti yang tepat. Untuk membantu biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap klien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.